Selamat malam saudara, pasangan calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024 belum ditetapkan. Namun gerakan pilih semua paslon sudah mulai digaungkan. Bahkan ada yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi agar kota kosong tertera di surat suara Pilkada. Sejumlah kalangan pun menyayangkan aksi yang bisa saja mendelegitimasi hasil Pilkada ini. Bahkan ada yang menyatakan gerakan ini masuk dalam kategori pidana jika dikampanyekan. Ada juga yang menilai gerakan ini adalah bentuk kritik atas arogansi partai politik yang dianggap tak mau mengindahkan dan mendengarkan aspirasi publik. Ada juga yang menuding gerakan ini dilakukan para pendukung Anies Baswedan yang kecewa karena Anies tak bisa ikut pilkada. Lalu benarkah gerakan ini adalah kritik publik atas arogansi partai politik atau hanya sekedar intrik sekelompok orang yang kecewa idolanya tak bisa ikut pilkada? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama sejumlah narasumber. Ada Puadi, anggota Bawaslu Republik Indonesia. Malam Pak Puadi. Mardani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI. Malam Pak Mardani. Malam Mas Wi. Herianto, pemohon opsi kota kosong pilkada. Malam Mas Heri. Dan Surya Chandra Jubir, Anies Baswedan. Mas Surya, selamat malam. Tidak hanya kami berlima, tapi kita juga kehadiran dari teman-teman mahasiswa Universitas Indonesia, UPN Veteran Jakarta, dan Universitas Pancasila. Saudara, inilah Dua Arah, saya Audrey Chandra. Komisi Pemilihan Umum belum menetapkan calon peserta pilkada, tetapi riuh kontestasi sudah terasa. Mulai dari permohonan uji materi agar opsi kota kosong masuk di surat suara, hingga gerakan anak abah tusuk 3 paslon di dunia maya. Bakal Cawagup Jakarta Rano Karno angkat bicara. Rano menyayangkan jika warga Jakarta tidak menggunakan hak pilihnya saat pilkada. Nah, tentang coblos 3 pasang, pasti besok akan dicoblos 3 pasang. Karena ini kan kita memang ada 3 pasang. Iya kan? Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pasti dicoblos 3 pasang. Tinggal pasangan mana yang paling banyak, besok kita beradu. Jadi saya yakin, makanya saya tadi ditanya, gimana Bang kalau ini? Saya ngerasa sayang kalau memang warga Jakarta membuang kesempatan memilih haknya. Sayang. Sementara bakal Cawagup Jakarta, Suswono, justru menduga gerakan coblos 3 paslon muncul karena pemilih belum mengenal kandidat yang berlaga. Kita mungkin mereka kan artinya belum mengenal dengan para calon, ya tentu nanti setelah ada dialog, setelah ada melihat apa gagasan besar apa, sebetulnya kan kita kan mestinya yang diperlukan adalah apa sih yang kira-kira ditawarkan agar rakyat Jakarta itu lebih bahagia, intinya kan itu, ya bukan melihat kepada orang per orang. Atas dinamika yang terjadi di Pilkada Jakarta, Anies Baswedan menilai hal ini sebagai bagian dari kebebasan ekspresi, termasuk adanya gerakan anak abah tusuk 3 paslon. Sebenarnya semua adalah hak konstitusi. Jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan, dan ini semua adalah ungkapan rasa, pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi. Jadi kita hormati itu, kita hargai sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Pengamat politik menilai gerakan anak abah sebagai cara pendukung Anies untuk membangun posisi tawar Anies pasca gagal maju di Pilkada Jakarta. Di luar itu saya juga melihat bagaimana anak abah ini pengen membangun posisi tawar abahnya, ya supaya tetap berada di orbit strategis kekuasaan, dan ujungnya nanti ya abah ini menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah, dan seterusnya. Permohonan uji materi opsi kota kosong masuk di surat suara dan gerakan anak abah tusuk 3 paslon di media sosial muncul di tengah persaingan 3 bakal paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Benarkah gerakan ini digaungkan sebagai bentuk protes terhadap calon-calon yang diajukan partai dalam pilkada, atau lantaran paslon yang berkontestasi dinilai belum mewakili pilihan warga Jakarta?
Pertanyaan pertama saya langsung tertuju ke Mas Surya. Mas Surya, kenapa muncul ada gerakan anak abah coblos 3 paslon? Apa ini bentuk kekecewaan seorang Mas Anies Baswedan tak ikut Pilkada Jakarta? Kecewa pasti ada, Mbak. Sebagian pemilih atau pendukung Pak Anies memang ada kekecewaan yang besar ya. Karena masalahnya bukan soal menang kalah, bahkan untuk kompetisi aja kenapa dihalangin. Itu yang jadi concern. Dan partai-partai yang sebelumnya menyatakan sudah mendukung itu bukan datang tiba-tiba, tapi proses dari bawah. Jadi anggota, pengurus di daerah mencalonkan Pak Anies, kemudian DPP yang mengubah itu semua. Nah ini memang ada semacam gerakan elitis menentukan siapa yang bisa maju pilkada, khususnya di Jakarta begitu. Dan kebetulan Pak Anies yang jadi dalam tanda kutip korbannya begitu ya. Jadi maksudnya yang menggerakkan adalah elit tertentu, bukan dari masyarakat, suara dari bawah. Jadi suara kita apa maknanya dalam pemilu itu? Kan itu jadi terasa seperti sangat elitis. Dan fenomena ini tidak terjadi cuma di Jakarta tampaknya, karena Mas Haryanto ini saya baru bertemu hari ini ya. Beliau ternyata kerja di Papua dulu sebelumnya. Jadi pengalaman Papua yang membuat Mas Heri ini mengajukan uji materi. Jadi ini betul-betul memang kesadaran publik yang meningkat, ada semacam kekecewaan politik yang menguat, mengkristal begitu, dan tawaran ini saya kira menarik dalam artian apa yang salah kalau kita punya pilihan untuk tidak memilih, dan itu dihormati dan harus dihormati dalam sistem Nggak sayang hak pilihnya? Betul. Nggak sayang hak pilihnya ketika tidak memilih atau memilih tiga-tiganya? Memilih yang tidak kotak kosong itu. Jadi semacam blank vote atau istilahnya tadi protes vote gitu ya, suara protes gitu. Bukan hanya gerakan anak abah, tapi ada juga uji materi ke MK memasukkan kotak kosong ke dalam kertas suara. Ini atas nama siapa, Mas Heri? Jadi begini Mbak, kami mengajukan gugatan itu atas nama pribadi kami sebagai pemilih. Saya pemilih tercatat di Banten, DPP saya ada di Banten, ya Provinsi Banten. Ya. Saya melihat bahwa hari ini calon yang ada itu tidak mencerminkan apa yang saya mau, kehendak saya gitu. Kenapa? Karena kita bicara voter turnout, ya bagaimana pemilih itu datang ke TPS, itu ada 3 hal yang menentukan, Mbak. Yang pertama adalah yang disebut dengan closeness election. Oke. Itu keyakinan seorang pemilih bahwa memang calonnya ini akan membawa dampak perubahan yang lebih baik. Yang kedua adalah perspektif of perspektif of political issue at stake. Oke. Itu maksudnya apa? Calon ini bisa membawa program-program untuk pembangunan yang lebih baik, kesejahteraan dan segala macam. Yang ketiga adalah political fragmentation yang terjadi hari ini. Misalkan calon-calon yang ada itu tidak cukup menaungi keinginan kehendak dari pemilih. Nah, kalau kita bicara hari ini misalkan coblos semua calon atau coblos di luar kotak atau tidak mencoblos salah satu pasangan calon atau misalkan disediakan fasilitas satu kotak kosong, itu namanya semua adalah blank vote. Oke. Jadi di sini ada uji materi ke dalam untuk memasukkan kotak kosong, Pak Mardhani. Ada juga bentuk kekecewaan dari gerakan anak abah yang harusnya mungkin jadi mitra PKS harusnya dulu ya. Tapi gagal begitu di tengah jalan. Nah, ini bentuk-bentuk kecewaan nih. Padahal ada putusan MK yang seharusnya pada hari kemarin ini semakin banyak bertaburan bintang-bintang baru, tapi kok ini malah ternyata makin banyak justru kekecewaan yang dialami publik ini. Ya, yang pertama tentu kita harus dewasa melihat situasi yang Mas Heri ya sama Mas Surya sampaikan dimaklumi. Karena mestinya kita udah, kalau pemilu udah 6 kali dari 99, tetapi dirasakan kebanyakan demokrasinya prosedural, belum substansial. Dulu ada golput, golongan putih. Sekarang Mas Heri dengan hak konstitusionalnya sudah mengajukan judicial review ke MK, dan keputusan MK kita tunggu karena dia final and binding, dia final dan mengikat. Jadi pandangan saya 2. 1, ayo kita secara dewasa, monggo anak abah gunakan hak konstitusionalnya untuk bersuara terus. Termasuk dengan tadi coblos 3 calon ini? Saya tetap yakin itu gerakan murni yang nantinya saya punya kawan Pak Suswono menyampaikan karena belum kenal. Nanti kalau
Ridwan Kamil, Pak Suswono, Pramono Rano, atau Dharma Pongrekon sama Kun Wardana sudah mulai menyampaikan gagasan, saya yakin beberapa akan migrasi, beberapa akan melihat, beberapa akan lebih rasional. Kalau sekarang biarkan, dan jangan ada ancaman apapun, misal tadi pidana jangan. Buat saya ini adalah gerakan sosial yang bisa jadi koreksi baik untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Karena toh pencoblosannya juga belum dimulai gitu maksudnya. Iya, dan kan kampanyenya belum mulai. Penetapan pasangannya belum mulai. Bahwa ada suara-suara miring wajar. Nah, itu tanggung jawab partai politik dan semua calon yang nanti ditetapkan untuk membuktikan mereka bukan calon boneka, mereka bukan calon yang asal dimajukan, tapi mereka yang bisa menarik perhatian. Tapi ini kecewa loh Mas Surya dan kawan-kawan bahwa Mas Anies ini nggak di Pilkada Jakarta. Ya, Mas Surya ya? Kecewa dalam artian bukan buat Aniesnya ya, tapi kan buat masyarakat. Bahwa dia itu disukai lebih dari 70%, dan kalau dia bisa maju kemungkinan menang, artinya rakyat Jakarta akan memilih Pak Anies, itu kan harus dipertimbangkan, Mbak. Bukan soal kekecewaan personal. Ini bukan personal, tetapi ada semacam perasaan ketidakadilan ya secara politik di rakyat. Kok suara saya seperti dilepehin begitu oleh partai? Dan ini penting sekali pesan itu buat teman-teman mahasiswa dan masyarakat. Saya kira kita perlu punya otoritas itu. Kalau pada satu titik elit memutuskan semuanya tanpa konsultasi dan masyarakat dianggap tidak penting, ya ke arah mana? Jadi buat apa semua kerja politik ini, kan begitu. Tapi tadi kata Pak Maradi bilang belum kenal kok tiga-tiganya, kalau tak kenal kan maka tak sayang ya. Mungkin saja nanti kan bukan ada gerakan coblos tiga paslon lagi. Tapi kalau sampai sekarang Pak Anies belum memutuskan, kita akan tunggu sikap beliau apa. Bisa jadi dia mendukung Pak RK atau mendukung yang lain, saya nggak tahu. Tapi yang jelas pada titik ini inisiatif dari Mas Haryanto dan teman-teman harus kita hargai sebagai satu upaya untuk memberikan ruang pada protes vote ini loh. Protesting votes ini perlu ada suara, dan itu jadi kekuatan politik. Walaupun barangkali secara formal nggak berkuasa gitu ya. Pak Puadi, ini bukan hanya uji materi sekarang yang nanti ya, minggu depan ya sudah akan dimulai berlangsung di MK, tetapi juga di mana-mana sudah mulai bertebaran ada kampanye spanduk coblos kotak kosong. Apa tindakan Bawaslu? Ya, pertama saya sedikit mensikapi apa tadi disampaikan oleh Mas Heri dan Mas Haryanto ya. Pertama, ini yang menjadi penajaman utama sebagai informasi awal bahwa pemilih yang memiliki hak untuk memilih itu sah, boleh-boleh saja. Dia kemudian pemilih yang mempunyai hak untuk tidak memilih pun tidak masalah. Kemudian dia mau ada upaya untuk memilih atau mencoblos untuk tidak mencoblos pun itu menjadi satu hak. Hanya saja memang ketika mereka menggiring satu opini, misalkan mencoblos 3 pasangan calon, yang kemudian apakah ini merupakan satu hak? Maka jawabannya itu hak. Hanya saja memang endingnya adalah surat suara itu menjadi tidak sah. Itu pertama. Kedua, ini juga perlu ditegaskan bahwa ada 3 nih kaitannya dengan undang-undang. Pertama, Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 ya, itu di pasal 22E ayat 1 itu sudah jelas di situ. Dan penegasannya adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Termasuk juga dengan tidak memilih satupun. Penegasan bebas di situ itu satu. Yang kedua adalah kita bisa melihat ini di undang-undang, kalau merujuk ke ketentuan pasal 43 ya, undang-undang hak asasi manusia di nomor 39 tahun 99 itu pun ternyata ada ruang, ternyata langsung, umum, bebas, rahasia. Kata bebas di situ digaung-gaungkan juga. Satu lagi, kalau merujuk ke ketentuan pasal 2-nya ya di Undang-Undang 1 tahun 2015, itu penyelenggaraan bupati, kemudian gubernur, wali kota dan sebagainya
penegasannya itu ada kata bebas juga. Oke. Ini standing point pertamanya itu. Pak Puadi, tapi dalam artian kata bebas, kalau terserah kepada publik begitu mau coblos atau enggak, bukannya ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa jangan sampai ada kertas yang kemudian bisa tercecer begitu saja yang tidak digunakan untuk hak memilihnya di pilkada nanti. Usai jeda, saudara tetaplah bersama kami, nanti kita akan bahas, tetap bersama kami di Dua Arah. Saya merasa karena pilgubnya masih 3 bulan lagi, kondisi masyarakat juga pasti berubah. Masa lihat lesung pipit saya nggak tertarik, kan pasti akan tertarik kan gitu. Kita mungkin mereka kan artinya belum mengenal dengan para calon, ya tentu nanti setelah ada dialog, setelah ada melihat apa gagasan besar apa, sebetulnya kan kita kan mestinya yang diperlukan adalah apa sih yang kira-kira ditawarkan agar rakyat Jakarta itu lebih bahagia. Intinya kan itu, ya bukan melihat kepada orang per orang. Masih bersama kami di Dua Arah, Mas Surya, tadi kita sudah melihat, sudah ada Mas Pram bareng Bang Rano, kemudian juga ada Mas RK, Pak Suswono, ada pasangan Darmakun juga. Jadi masih tetap kekeh gerakan coblos 3 partai, nggak milih salah satu nih. Tadi kata Mas Pram aja, lihat lesung pipit saya masa nggak meleleh? Itu kalau pendukung Pak Anies itu banyak varian ya Mbak. Memang ada yang bergerak untuk coblos semuanya, jadi merusak suara, dengan demikian tidak sah. Ada yang mendukung gerakan ini, karena ini kan tadinya nggak ada nih, gagasan kotak kosong kita nggak pernah terpikir. Jadi ini bukan barengan nih janjian nih? Kelihatannya saya berharap bareng, ternyata enggak. Oke. Dan ini satu fenomena yang menurut saya menarik dan penting kita amati, dan belum tentu MK juga akan mengabulkan. Nah, dalam situasi yang amat terbatas di mana aspirasi rakyat seperti jadi tidak terlalu penting dalam pengambilan keputusan politik, penting menetapkan siapa kepala daerah. Jadi kepala daerah itu bisa dibilang mau ngapain aja bisa di daerah itu. Nah, kalau dianya aja tidak cukup punya legitimasi, dia tidak dipilih secara benar begitu karena terpaksa dipilih karena nggak ada pilihan, itu kan berarti dia sendiri buat apa dia mikirin masyarakatnya begitu. Jadi itu yang jadi concern. Sekali lagi ini bukan soal kekecewaan. Artinya 3 paslon ini belum tidak puas begitu dengan hadirnya 3 paslon ini untuk Pilkada Jakarta khususnya? Saat ini masih begitu. Tapi kan kita tunggu putusan MK, fix nanti pencalonan prosesnya seperti apa. Masih terbuka semua ruang. Pak Anies sampai sekarang cuma bilang menghargai, tapi masih terbuka dengan sebuah opsi saat ini. Oke. Pak Mardhani nggak puas katanya dengan paslon yang dihadirkan, termasuk dari PKS nih yang harusnya bersanding sama Mas Anies? Wajar kan belum kenal Mas Sus gitu kan. Nanti kalau kenal Mas Sus mungkin ada pertimbangan, tapi jangan lesung pipit lah. Itu mah terlalu naif itu loh, kontes gagasannya, karyanya gitu. Nah, jadi pandangan saya begini. Biarkan proses ini berjalan dan kita tunggu MK juga. Tapi saat yang sama kami pernah nih Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu sama DKPP sama Kementerian Dalam Negeri sampai selesai 12:30 bahas kota kosong. Ini gini. Gimana kalau kota kosong menang? Kan berarti tidak ada pemimpin definitif. Kalau kota kosong menang, 3 opsinya. Pemilu ulang, artinya kota kosong melawan calon yang satu tadi, atau pemilu dipercepat, dibuka lagi pendaftaran, baru tahun depannya yang lolos kontestasi, atau 5 tahun aja diisi oleh PJ. Nah, yang disepakati Komisi 2 kemarin, tahun depannya pemilu dipercepat, pilkada dipercepat. Jadi kalau kota kosong yang menang, bukan maju lagi kota kosong lawan, misal saya sama Puadi maju, kalah kami berdua, terus diulang lagi, saya Puadi lawan kota kosong, nggak boleh gitu. Yang disepakati, jadi nunggu lagi, mulai buka pendaftaran baru lagi, daftar baru lagi, partai dicek lagi, yang lolos itu yang akan bertanding. Itu demikian kita di DPR menjaga hak suara dari teman-teman. Gitu. Dengan suara tadi dari Komisi 2, kalau misalnya lawan kota kosong, kemudian nanti 1 tahun kemudian ya Pak Mardhani ya. 1 tahun yang kemarin disepakati. Walaupun Kemendagri berat nih biayanya gitu kan. Karena sekarang aja 36 triliun nih untuk sekarang nih gitu. Dan nggak tahu nanti berapa lagi. Kalau nanti ya
berapa yang kosong yang menang itu yang harus dibiayai lagi gitu. Oke, dan kalau jedanya 1 tahun, kalau gitu kenapa harus sampai sekarang masih mau uji materi nih? Nggak puas dengan tadi putusan? Ini Mbak, tadi Bang Mardhani mengatakan ini soal anggaran. Bagaimana kondisi politik hari ini tuh terjadi? Kenapa banyak yang tidak puas? Kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pilkada itu dipilih secara demokratis. Kalau kita lihat asbabul nuzul, akhirnya pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyebutkan bahwa musyawarah mufakat, meaningful participation, bagaimana melibatkan publik luas untuk Kan partai politik juga suara masyarakat juga kan, mendengarkan? faktanya hari ini tidak. Makanya muncul gerakan ini. Misalkan contoh gerakan seperti Bang Surya Chandra, itu kan ada ketidakpuasan publik di situ yang diwakili oleh calon-calon tertentu yang dia, mohon maaf, hari ini ya Pak Fuadi mungkin sebagai Bawaslu juga tahu. Hari ini kita tahu yang namanya kandidasi buying atau pork barrel politik. Bagaimana ada tukar menukar di situ satu dengan yang lainnya, entah kepentingan apa di situ, sehingga memaksakan calon-calon yang dia tidak qualified untuk maju sebagai calon kepala daerah. Emang benar ada memaksakan di Pilkada 2024 ini, Pak Mardhani? Publik pasti punya pendapat, tetapi partai yang memaksakan calon yang tidak berkualitas, apalagi calon boneka, ya siap-siap kalah. Buat saya, jangan underestimate dengan pemilih. Jadi kalau ada partai yang majukan aja yang penting menang, atau boneka yang penting menang, saya yakin bisa kalah. Mas Heri. Jadi gini ya, hari ini pemilih tidak diberikan pilihan. Artinya contohnya misalkan Pilkada DKI Jakarta, kita ada 3 calon. Kalau kita memilih semua calon maka akan dianggap tadi suara tidak sah. Nah, bagaimana ekspresi publik ini bisa diekspresikan karena itu merupakan hak konstitusional. Dia berbeda dengan suara tidak sah. Kita berbicara mengenai blank vote ini, penerapannya sudah ada di negara lain. Contohnya paling ekstrim di Kolombia. Ya, Pilkada Wali Kota Belo tahun 2011. Pada saat itu diulang karena blank vote menang. Jadi Undang-Undang Kolombia di pasal 258 itu mengakui yang namanya blank vote. Nah, Carlos Suarez Mira pada saat itu calon dari Partai Konservatif itu harus mengalami kekalahan oleh blank vote yang kemudian diganti dengan calon baru. Kalau di Pilkada sini? Artinya kalau kita melihat ke Pilkada hari ini, ya pilihan terhadap calon yang ada itu tidak cukup mengakomodir kehendak rakyat atau kedaulatan rakyat. Oke, tidak mengakomodir kedaulatan rakyat untuk pilihan-pilihannya. Kalau gitu Bawaslu siap-siap cemas juga dong nanti dengan hasil Pilkada 2024 nih, Pak Buadi. Pertama yang menjadi titik poinnya adalah kita tetap fokus memastikan tahapan penyelenggaraan Pilkada ini berjalan dengan lancar. Kita dengan menggunakan basis cegah dan tindak. Jadi upaya-upaya yang aspirasi yang disampaikan oleh Mas Heri tadi ini itu pemenuhan sebuah hak yang dasarnya tadi 3 undang-undang itu menjadi sebuah kebebasan. Hanya saja menjadi titik poin Undang-Undang 10 2016 itu ternyata bisa membatasi kalau rujukannya misalkan ada hal-hal yang upaya-upaya mempengaruhi pemilih misalkan mengajak atau misalkan melakukan hal-hal yang misalkan menghalang-halangi, maka ada ruang di norma tersebut gitu loh. Nah hanya saja memang ada 2 pasal ini menjadi satu catatan. Pertama di 187A, kedua di 182A berkaitan tentang upaya melawan hukum, perbuatan yang melawan hukum. Termasuk juga dengan kampanye kota kosong, itu artinya dimaknai dengan melawan hukum? Sepanjang ketika dia mengkampanyekan kota kosong, sepanjang ada upaya untuk mempengaruhi, itu pertama. Ada upaya menghalang-halangi, ada upaya untuk melakukan intimidasi. Termasuk juga dengan uji materi ini? Nah, gini Mbak, saya ingin mengomentari sedikit dari Bawaslu ya. Bawaslu mengatakan kampanye kota kosong itu bagian dari pidana. Saya kira kembali lagi ke pasalnya. Itu adalah pasal politik uang yang ada di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016. Memberikan atau menjanjikan kepada pemilih uang atau materi lainnya, sepanjang itu ada pemberian uang atau materi lainnya, itu bisa dikenakan pidana. Tetapi ini aspiratif masyarakat. Saya sendiri juga merasa bahwa ngapain saya memilih?
Karena ini juga calon-calon yang ada nggak akan membawa perubahan apa-apa. Ternyata omongan saya ini jadi omongan warung kopi yang dari satu orang ke orang lainnya juga setuju dengan saya. Itu bukan hanya dari satu daerah? Di daerah lain juga saya juga menemukan hal yang sama. Gitu. Bukan termasuk dalam pidana kok, Pak Puadi? Tadi saya sampaikan bahwa 2 pasal ini adalah merupakan satu ad contrario. Artinya apabila pada saat dia mengkampanyekan misalkan pilih 3 pasangan calon atau mengkampanyekan 3 kota kosong, sepanjang dia ada satu catatan, misalkan dia melakukan intimidasi, dia melakukan menghalang-halangi, dia memberi satu imbalan atau materi lainnya. Hanya saja 2 pasal ini terjadi a contrario yang kemudian ketika Bawaslu melakukan proses penindakan itu sulit untuk menjangkau. Jadi rujukan utamanya itu kredit poinnya itu 3 undang-undang yang menjadi kebebasan untuk memilih itu menjadi hak. Bukan artinya adalah upaya menghalang-halangi kebebasan aspirasi dari rakyat juga yang kecewa di Pilkada 2024. Nanti Bapak-Bapak akan menjawabnya, tetap bersama kami di 2 arah. Itu kan sebenarnya hak masing-masing warga, apakah memilih atau tidak. Namun kalau kita mengajak masyarakat untuk tidak memilih, itu bisa dipidanakan. Kalau memilih dan tidak memilih adalah hak masing-masing warga, Pak Puadi. Jadi kategori mana nih kalau misalnya kampanye kotak kosong ini kategori yang bisa dipidanakan dan tidak dipidanakan? Sebetulnya standing point-nya ini adalah ya, pertama aturan main dalam norma tersebut gitu loh. Walaupun sebetulnya dalam desain penegakan hukum di norma Undang-Undang Pilkada itu memang tadi sudah disinggung oleh Bang Mardhani berkaitan tentang pasal 54D. Dan ini jika memang kota kosong itu menang dan kaitannya dengan 50% perolehan suara. Nah, hanya titik tekannya ini kalau berkaitan tentang kampanye, kita rujuk lagi di ketentuan pasal 69 ini berkaitan tentang larangan kampanye tersebut. Itu sudah jelas. Apalagi kalau merujuk ke 69A ayat huruf C-nya itu kaitannya dengan misalkan memfitnah misalkan. Dia sementara menggaung-gaungkan kota kosong. Dia sementara menggaung-gaungkan memilih 3 pasangan calon. Tetapi ternyata ada catatan di situ, ada ruang misalkan dia mengajak, meyakinkan, mempengaruhi, kaitannya juga dengan memberikan uang, imbalan, termasuk misalkan ada ruang memfitnah. Kalau tidak ada imbalan, maka kita sih tidak bisa menjangkau, itu sah-sah saja gitu loh. artinya tidak bisa dipidana? Tidak bisa dipidana, karena memang tadi saya sampaikan bahwa di Undang-Undang Pidana itu hanya dibatasi di ketentuan pasal 73 ayat 4 tadi, junto pasal 187 tersebut, sehingga terjadi 2 pasal yang terjadi ad contrario tersebut gitu loh. Nah, Bawaslu sulit menjangkau sepanjang dia tidak ada intimidasi, tidak ada kekerasan, kemudian tidak melakukan hal-hal yang menghalang-halangi. Ini menjadi sebuah Tapi gimana caranya mempersepsikan persepsi dari Bawaslu yang Pak Puadi katakan supaya sama di Bawaslu tiap-tiap daerah? Ya. Untuk itu tadi saya sampaikan bahwa Bawaslu tetap konsisten. Basis kita ini kan cegah dan tindak nih. Dalam konteks pencegahan kita sudah melakukan apa yang disebut indeks kerawanan pemilihan. Dan kita sudah lakukan secara masif pada jajaran kita. Mana yang kira-kira wilayah ini yang rawan misalkan. Nah, ini menjadi catatan yang kita sudah mempetakan, sudah mengidentifikasi hal tersebut. Nah, dalam proses pencegahan Bawaslu sudah masif dilakukan pencegahannya, kemudian fokus melakukan pengawasan. Ketika ada dugaan pelanggaran hal tersebut, maka kita lakukan proses penindakan. Mas Surya, sebenarnya kalau dari tadi gerakan untuk ajak atau coblos 3 paslon ini sebenarnya bisa dikategorikan bahwa ini termasuk juga dengan golput juga nggak sih? Saya jadi kepikir gini Mbak, kalau membayangkan nih berandai-andai Pak Anies tetap bisa mencalonkan sebagai gubernur dan ada inisiatif Mas Haryanto dan teman-teman mengajukan uji materi kota kosong, beliau akan dukung itu. Kenapa? Kenapa saya yakin Anies akan mendukung? Dia percaya pentingnya oposisi di dalam politik. Karena dalam kekuasaan itu selalu ada blind spot yang nggak dilihat atau ogah dilihat kiri kanan, seperti kuda begitu, kacamata kuda. Yang bicara ini kan rakyat, Mas. Jadi masyarakat itu suaranya sangat penting di dalam pemilu, bukan sekadar formalitas dia bisa nyoblos, suaranya menang karena kan pemilu suara kalau dengan calon yang terbatas. Tidak memilih bisa disalahgunakan juga. Kenapa? Kalau tidak mencoblos kan bisa disalahgunakan juga nanti kertas suaranya.
Itu juga, tapi yang jelas adalah ada amanat yang diberikan dalam setiap suara rakyat itu yang harus dipikirkan oleh politik, oleh politisi, oleh partai politik. Sekarang ini kan enggak. Sepertinya itu enggak ada nilai begitu. Orang yang memang punya popularitas tinggi, artinya rakyat di daerah tersebut mau memilih, tidak dikasih kesempatan bahkan untuk sekadar kompetisi. Ini kan berarti ada yang salah dan ini keputusan elit, bukannya keputusan dari bawah. Karena partai di level DPW-nya menyatakan mendukung begitu. Itu kan ada persoalan itu. Nah, yang lain saya kira saya harus tegaskan ya, ini bukan soal kecewa atau ngambek gitu ya, gede ambek. Bukan soal itu. Ini beberapa teman-teman kami memang merasa ada hal yang salah dan harus ada upaya koreksi. Jadi dalam konteks itu Kota Kosong memberikan jawaban konstitusional. Kalau MK menegaskan, rasanya Bang Fuad juga nggak akan keberatan melaksanakan itu karena regulasinya langsung berubah. Bang Mardhani juga akan lebih rileks kali ya bicara menjadi dirinya sendiri. Dan kita punya ruang untuk menyatakan protes secara legal. Kalau sekarang kan dengan mencoblos tiga-tiganya itu cuma tidak sah. Nggak ketahuan tidak sahnya karena salah nyoblos, sengaja apa enggak, kita nggak tahu. Tapi kalau dengan Kota Kosong, kita tahu. Dan itu jadi pesan politik seberapapun suara yang masuk situ, harus diperhatikan. Artinya dukung uji materi Mas Heri nih dan kawan-kawan? Kalau saya mendukung. Oke, tapi Mas Heri sendiri sudah kira-kira belum, ancer-ancer belum, kira-kira dampaknya apa nih dari uji materi Anda kalau misalnya dikabulkan? Kan sebentar lagi nanti akan ada penetapan, belum lagi kampanye. Jadi begini Mbak, penerapan blank vote di berbagai negara di dunia ini sudah banyak negara dunia. Misalkan saya sebut saja misalkan di Nevada Amerika dimulai dari 1975, atau di Kolombia itu 1991, atau ada juga di Argentina, Prancis dalam pemilihan presiden kemarin antara Le Pen dan Macron, di mana suara blank vote itu lebih tinggi dibandingkan suaranya Le Pen gitu kan, walaupun di bawahnya Macron gitu. Ada juga ada Spanyol dan segala macam. Nah, perlakuan terhadap blank vote ini ada dua di seluruh dunia penerapannya. Ada yang soft dan ekstrim. Soft itu dia sekedar diumumkan sebagai suara sah, blank vote menang. Ya. Implikasinya adalah pada lack of trust dari pemerintahan yang terbentuk. Berarti artinya adalah ketika ada Kota Kosong ini ingin mengingatkan seperti Bang Surya tadi bilang, mengingatkan elit. Artinya bahwa di situ ketika dia hanya walaupun itu dampak yang pertama Mbak ya. Yang kedua adalah seperti Kolombia, Ekuador, dan di Ukraina juga. Kalau Ukraina menarik tuh ada ambang batas, sekian persen dia blank vote maka dia bisa pilkada ulang. Di Kolombia yang seperti saya katakan tadi, pernah kejadian dalam pilkada wali kota Belo di tahun 2011 itu menyebabkan pilkada ulang di tahun yang sama pada saat itu. Nah, artinya tinggal MK nih. Kita menganggap MK hari ini ya supaya keluarkan open legal policy-nya MK. Ini mau seperti apa? Apakah kita mau soft, hanya diumumkan yang mempengaruhi ke kepercayaan publik terhadap pemerintahan terbentuk, ataukah kita mau pilkada ulang? Oke, Pak Mardhani, kalau misalnya MK nanti menerima uji materi dari Mas Heri dan kawan-kawan, dampaknya apa nih? Kan bentar lagi nih rangkaiannya udah deket banget di depan mata nih. Jadi positioning MK ini memang belakangan agak melebar. Dalam banyak perspektif MK itu kan negative legislation. Dia tidak bisa menguji sendiri, dia cuma pasif nunggu. Ini sesuai apa tidak undang-undang ini dengan undang-undang dasar. Tetapi di beberapa, dua minimal, kasus Mas Gibran dan kasus 60 dan 70 ini, itu MK membuat norma baru. Yang sebetulnya dalam banyak hal itu di luar dari negative legislation. Tetapi karena keputusan MK itu final dan mengikat, maka apapun dari ketatanegaraan, mau KPU, Bawaslu, kami partai politik wajib ikut apa keputusan MK. Dan keputusan MK 60-70 kemarin dalam banyak hal itu merupakan rebound. Betulnya MK mencoba untuk mendapatkan gain trust dari masyarakat kembali. Nah, saya malah melihat orang kayak Mas Heri atau gerakannya Abah, anak Abah, pura-pura lupa saya gitu. Anak Abah, ya buat saya itu sesuatu yang manusiawi. Biarkan dan jangan terlalu terburu-buru dipadamkan. Kita punya mekanismenya. Kami di Komisi 2 kemarin sampai yang tadi saya bilang itu betul-betul tajam sampai kita sepakat loh. Padahal kita bisa sepakat itu Pak Mardhani yang silakan memberi ruang, tapi kalau parpol yang lain, elit-elit yang lain, ya nanti bisa diundang, siapa tahu sama gitu kan, ya bisa diundang ya. Tapi intinya begini, saya setuju
Ini kalau kita punya 100 tombol untuk beresin negara, salah satu tombol paling utama memang everything rises and falls on leadership. Segalanya naik turun karena kepemimpinan. Dan pemilu dan pilkada itu urusan milih pemimpin. Karena itu bayangkan Undang-Undang Dasar sendiri 7 luber langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Artinya betul-betul Undang-Undang Dasar itu memberikan, ayo pemilu kita, pilkada kita betul-betul berkualitas sehingga dipilihlah pemimpin yang punya kapasitas dan integritas. Dari situ Indonesia bisa maju. Tapi gitu. pertanyaannya berkualitas atau enggak nih? Ketika tadi suara-suara dari masyarakat, paslon-paslon atau calon-calon ini tidak ada di pilkada begitu. Tahan dulu Pak Mardhani, tetap bersama kami. Berada di segmen akhir dari Dua Arah, Pak Mardhani. Jadi kalau misalnya nanti benar ada coblos semua paslon terjadi di mana-mana, kalau gitu pilkada ini tidak berkualitas dong bisa dibilang. Ya, yang pertama tentu akan ada pilihan antara kita mempertahankan kualitas dan substansi demokrasi yang substansial atau kita berkompromi dengan kondisi yang ada. NPHD, nilai hibah, perjanjian hibah daerah itu setiap kabupaten kota kalau ada pilkada nggak bikin puskesmas, nggak bikin sekolah, gitu, ada pemilu. Kementerian Keuangan hampir 36 triliun kalau buat pilkada. Kalau kemarin pemilu itu 100 triliunan. Kosnya besar. Satu TPS itu 7 KPPS-nya. 1 dari Bawaslu sebagai pengawasnya, 2 dari Linmas, kepolisian juga ada. Jadi ini sebuah kerja kolosal. Benar, memang ada catatan. Tetapi ketika kita mencoba mencari kesempurnaan, saat yang sama kita quote and unquote membuat semua kerja kolosal ini seperti tidak bermakna, mungkin pilihan lebih bijak, coba lihat dulu calon-calon yang ada ini. Kan kondisi Jakarta tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kalau buat saya, jadilah pemilih yang bijak, silahkan putuskan yang terbaik, karena memang Vox Populi, Vox Dei. Coba lihat dulu Pak Puadi. Jadi gini, fenomena golpis dan golput ini sebenarnya kalau dipikir-pikir secara substansi ini nggak akan merubah hasil. Maksudnya? Tidak akan merubah hasil walaupun menggaung-gaungkan kota kosong, mencoblos. Artinya hanya ini kan menjadi suara menjadi tidak sah saja. Dan akan cuma mempengaruhi perolehan suara. Secara hasil itu tidak hasil legitimate atau tidak, itu tidak akan mempengaruhi. Kalau misalnya nanti ada kota kosong dan kota kosong yang menang misalnya? Iya, maka rujukannya itu tadi yang saya sampaikan, ketentuan pasal 54D tadi yang disampaikan oleh Bang Mardhani tadi gitu. Penekanannya seperti itu. Nah, ini cuma hanya menjadi catatan saja kalau menurut saya ya. Catatan buat siapa? Pertama buat partai politik, buat para pendukung pasangan calon. Bagaimana mereka bisa merevitalisasi, merekonstruksi berkaitan tentang apa itu pengkaderan, rekrutmen kader partai. Kemudian rekrutmen pengurus partai, merekrut bagaimana calon-calon pemimpin yang handal dan sebagainya. Sehingga masyarakat tidak ada kegalauan, terutama Mas Heri sama Mas Surya tersebut gitu loh. Ini kan karena kegalauan tersebut secara substansial itu yang menjadi catatan kita. Kalau buat kami penyelenggara, bagaimana bisa memahami, mendalami kaitannya dengan sosialisasi partisipasi kepada pemilih. Dari Mas Heri sendiri kalau misalnya nanti uji materi ini di MK ditolak, apa yang mau dilakuin? Jadi begini Mbak, sejauh ini sih kami masih yakin kami akan dikabulkan oleh MK. Kenapa? Karena MK biasanya memutus dia bukan hanya melihat dalam penerapan hukum yang terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Ada beberapa putusan MK juga mengadopsi bagaimana pelaksanaan konstitusi di negara lain begitu. Artinya bahwa yang kami gugat ini bukan mengada-ada, bukan sebatas pada ini, tapi kami melakukan penelitian di berbagai negara dunia mengenai blind vote. Nah, yang titik tekan yang Pak Fuadi bilang tadi, memang hari ini ketika orang coblos semua calon, coblos di luar kotak atau nggak mencoblos atau misalkan itu masih dianggap suara tidak sah.
Makanya itu kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi agar mengeluarkan yang jenis-jenis ini tadi, yang ada kehendak rakyat di dalamnya ini sebagai suara sah. Dan itu difasilitasi di dalam kotak di surat suara. Ditambah ya? Tambah ada satu kotak kosong. Apakah itu nanti akan kita model kayak di Spanyol, ada tulisan foto en blanco, atau seperti apa, silakan Mahkamah Konstitusi itu nanti putuskan begitu. Oke, terakhir ke Bang Surya. Bang Surya, apakah anak-anak ABA ini tetap bertahan sampai nanti di pencoblosan gerakan mencoblos 3 paslon, atau akan berubah ketika Mas Anies sudah menentukan pilihannya mau dukung siapa? Kalau kata surveinya LSI sih bisa berubah, Mbak, karena Pak Anies kelihatannya akan menentukan siapa pemenang pemilu Jakarta paling tidak ya. Siapa pemenang tapi atau siapa yang poinnya didukung? adalah barangkali lebih kepada gagasan atau harapan kita untuk yang tadi disebut Mas Heri, meaningful participation. Artinya apa? Itu kan artinya kita bisa menyampaikan pandangan kita secara bebas, bisa melakukan tindakan secara bebas yang khususnya ikut mengambil keputusan yang punya dampak pada hidup kita. Oke. Jadi itu persoalan hak gitu loh, persoalan hak warga negara terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Nah, pemilu itu kuncinya, jadi bukan sekadar formalitas ya, tetap nggak ada nilai. Saya kira menyedihkan ya kalau pemilu berhasil, kesannya begitu, 36 juta efektif Bang Mardhani, terus selesai pemilu, tapi rakyat yang memilih itu nggak dapat meaningnya, nggak dapat suasana kebatinan saya memilih yang terbaik, dan pimpinan juga harus mikir juga, oh dia pemilih saya, begitu. Jadi sekali lagi kalau saya ngebayangin Pak Anies bisa maju di Jakarta ini, lagi-lagi dia akan dukung ini, dia akan dukung permohonan ini dalam artian dia menghargai proses itu, mendukung partisipasi publik sebagian yang lebih meaningful di dalam proses pengambilan putusan politik, saya kira. Bang Surya, Mas Heri, terima kasih. Pak Mardhani, Pak Puadi, terima kasih. Saudara, pemilihan kepala daerah Pilkada adalah mekanisme regenerasi dalam sistem demokrasi. Pilkada juga menjadi momentum rakyat untuk memilih dan menentukan siapa sosok yang akan memimpin mereka 5 tahun ke depan. Pilkada pun menjadi ajang bagi publik untuk menguji dan melakukan seleksi agar sosok yang dipilih benar-benar layak dan punya kompetensi. Sayangnya tak semua kandidat yang disodorkan partai politik atau gabungan parpol ini selaras dengan keinginan publik. Sementara jalur non-partai politik pun masih dianggap hanya pemain semata saja. Partai politik tak bisa mengabaikan uji materi kota kosong, masuk surat suara, dan gerakan coblos semuanya. Aksi ini harus menjadi bahan koreksi dan evaluasi bagi semuanya agar ke depan suara publik juga didengarkan saat akan menentukan kandidat yang akan berlaga di Pilkada. Demikian Dua Arah malam hari ini. Saya Audrey Chandra pamit. Terima kasih. Selamat malam.